budaya. Kemudian mempengaruhi persepsi tentang segala sesuatu. Contohnya tadi kan sudah ada komponen afektif, perasaan, emosi ya. Biasanya kalau misalnya perasaan emosi itu sangat mempengaruhi persepsi kita akan sesuatu. Kalau emosi kita sedang baik-baiknya, emosi kita sedang dalam bahagia, biasanya kita melihat sudut pandang itu selalu dari hal yang positif. Kebalikannya nih, kalau misalnya teman-teman dalam kondisi yang sangat bad mood, atau yang perempuan lagi on period, biasanya itu apa-apa dinilainya salah. Nah, itu biasanya sangat mempengaruhi dari sudut pandang mana kita menilai. Kemudian ada gambaran mengenai benar dan salah. Kalau kita sudah men-setting goals, lalu ada prinsip dasar dalam hidup, pribadi ataupun organisasi, dari situ muncullah rules, aturan. Kalau ketika saya melakukan ini, maka ini akan salah dan tujuan saya tidak tercapai. Kalau saya pilih yang B, nah ini yang benar, nanti akan saya capai goals-nya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menyiratkan bahwa beberapa perilaku atau keluaran tertentu lebih disukai daripada yang lain. Jadi biasanya itu akan secara sistematis langsung saja keluar kalau dari dalam diri kita sudah yang tadi memenuhi komponen-komponen yang tadi, biasanya sikapnya langsung otomatis, tidak bisa diatur, mungkin bisa disetting, tapi biasanya sudah terlihat gitu. Selanjutnya, value itu punya beberapa tipe nilai. Nah, yang ini adalah berdasarkan Rob Cage. Nah, Rob Cage ini menilai ada dua value. Ada value terminal dan instrumental. Value terminal ini yang tadi sudah saya sering ulang ya, kalau biasanya ada goals yang akan dicapai. Kemudian yang instrumental, bagaimana nih cara kita untuk bisa mencapai goals tersebut. Jadi nilai instrumental itu adalah bagian prosesnya bagaimana agar si value terminal ini tuh tercapai. Teman-teman bisa lihat di dalam slide ada 3 tabel, ada yang eksekutif, ada yang union members, ada yang aktivis. Nah, ini masing-masing ada yang terminal, ada yang instrumental. Di poin pertama yang di eksekutif, misalnya setting goals-nya adalah self-respect. Maka bagaimana agar dalam diri kita itu muncul setting goals-nya itu self-respect? Caranya adalah kita dengan menerapkan value yang honest, gitu. Nah, selanjutnya juga gitu, kalau misalnya kita sudah menerapkan nih, saya akan menjadi family security. Lalu apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi itu? Harus responsible, bertanggung jawab, gitu. Begitupun yang union members, aktivis. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikannya ya. Oke. Lalu hubungannya kalau misalnya dari value diri ke pekerjaan itu apa? Di dalam tabel teman-teman bisa lihat itu dibagi atas 4. Ada yang veterans, boomers, ada yang surge, ada yang nexters. Ya, teman-teman di sini pasti yang under 25 ya, yang nexters. Artinya teman-teman sekarang ini nanti kalau misalnya sudah selesai studinya, kemudian bekerja, biasanya dominant work value-nya itu adalah confident, financial success, self-reliant but team-oriented. Jadi biasanya itu kerjasamanya timnya itu sudah sangat terbentuk gitu, jadi tidak kaku. Kemudian loyal terhadap diri sendiri dan hubungan pekerjaan. Nah, kalau misalnya yang search, misalnya saya nih di antara 25 sampai dengan 40, nggak boleh sebut nama ya, kisarannya nggak boleh sebut pasti umur, kisarannya segitu. Nah, saya biasanya dominant work value-nya itu balance, work life-nya balance. Jadi saya bukan tipe yang pekerja terus gitu, tidak. Balance antara bekerja dan bermain gitu. Karena di usia saya biasanya saya sudah tidak ingin berpindah-pindah tempat yang lebih produktif gitu ya, lebih cepat gitu. Kalau misalnya under 25, ketika saya baru lulus S1, itu biasanya saya suka mencari-cari nih. Setahun di sini saya kayaknya kurang pas atau ada yang sangat menantang di pekerjaan lain, maka saya akan pindah. Nah, untuk yang age-nya di sekitaran itu 25 sampai 40, biasanya dia sudah mulai menemukan titik nyaman. Ketika sudah mulai titik nyaman, maka biasanya work life-nya balance. Dan tipikal yang
tidak begitu menyukai banyak aturan, masih sama, biasanya juga teman-teman yang di under 25 juga begitu, yang fresh graduate juga begitu, tidak suka banyak aturan-aturan yang baku atau kolot ya. Kemudian sama juga bisa loyal terhadap hubungan. Hubungan di sini adalah hubungan pekerja antara pekerja ya. Jadi bukan ada hubungan yang ini yang lain gitu, hubungan percintaan tidak. Di sini maksudnya adalah hubungan kita dengan orang lain pada saat bekerja. Kemudian untuk yang boomers itu biasanya sudah mature, sudah sukses, dan biasanya sudah tidak begitu ambisi karena ambisinya sudah tercapai. Dan sangat tidak menyukai otoritas gitu. Dan dia sangat loyal terhadap karirnya. Biasanya ya kalau seperti ini sudah tidak diragukan lagi, sudah jadi manajer misalnya, atau sudah jadi direktur apa gitu ya. Kemudian yang veterans, ini yang paling tuanya. Jadi sekitaran umurnya sudah seumuran orang tua saya mungkin, atau ada orang tua teman-teman yang udah umurnya menghampiri 60 atau 60 plus. Nah, biasanya itu tipenya sudah nyaman dan tidak berpikir lagi tentang apapun. Dia hanya menikmati pekerjaannya sebelum masa pensiun dan sangat loyal terhadap organisasi di tempat dia bekerja. Sampai di sini paham ya, teman-teman? Kita next ke slide berikutnya. Nah, lalu tadi di awal sudah saya singgung bahwa value ini sangat berhubungan dengan attitude, sangat berhubungan juga dengan attitude, bisa berhubungan langsung dengan ethical behavior gitu. Dalam teorinya tadi sudah disampaikan ya, sikap itu apa, pernyataan evaluatif. Nah, ini yang akan nanti membentuk value itu sendiri. Lalu dengan sudah adanya value teman-teman dan sangat berhubungan dengan attitude, biasanya pengaruhnya adalah kepada pekerjaan. Bagaimana kita sebagai pekerja itu memiliki standar masing-masing terhadap kepuasan. Kepuasan kerja itu kan suatu sikap yang positif dari kitanya ya, dari kita mengenai pekerjaan yang sudah diberikan. Dan ini tergantung pada pekerja yang tadi sesuai dengan angkatan kerjanya yang sudah ditampilkan, itu beda-beda pendapat dia mengenai kepuasan pekerja. Jadi keterlibatan kerja juga gitu, sampai tingkat mana seseorang itu sangat menyukai pekerjaannya, lalu aktif di dalamnya, kemudian menganggap bahwa ya sudah, ketika saya bekerja saya harus memberikan kinerja yang paling baik, do the best, itu sebagai harga dirinya gitu. Kedua ini tentu berbeda-beda pemahamannya ataupun pengaplikasiannya sesuai dengan lingkungan pekerjaan, kemudian sesuai dengan organisasi di tempat ia bekerja, lalu yang tadi angkatan pekerjaan sesuai dengan range umur lah. Kemudian yang terakhir adalah komitmen terhadap organisasi. Jadi kalau kita bicara tentang komitmen, maka sampai tingkat mana nih si karyawan benar-benar memberikan seluruhnya loyalitas pekerjaannya kepada organisasi, dan itu yang disebut komitmen. Kalau tadi itu di umur sekitaran 40 sampai dengan 60 atau 60 plus itu komitmennya sudah tidak dipertanyakan lagi, sudah pasti dia berkomitmen tinggi terhadap pekerjaan di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, pengaruhnya kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan apa dong? Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Karyawan yang puas tidak selalu pekerja yang produktif. Jadi biasanya kalau misalnya tipe karyawan yang terlalu produktif, biasanya tidak gampang puas. Jadi dia punya standar sendiri, orangnya biasanya tipe yang perfeksionis, punya standar sendiri sehingga dia tidak selalu puas dengan apa yang dikerjakannya. Makanya ada statement karyawan yang puas tidak selalu pekerja yang produktif. Biasanya karyawan yang puas itu yang sudah saya sudah melakukan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan yang diinstruksikan dan sampai di situ saya puas. Nah, begitu. Kemudian kepuasan dan kemangkiran. Karyawan yang tidak puas cenderung lebih besar kemungkinan untuk tidak bekerja. Jadi kalau misalnya dari pekerjaannya saja dia sudah sudut pandangnya sudah negatif ya, biasanya kan kalau dikasih pekerjaan, wah ini pekerjaan bukan bidang saya dan saya tidak mau mempelajari hal yang baru, lalu saya tidak suka nih disuruh seperti ini gini.
biasanya cenderung langsung tidak puas dengan apa yang dihasilkan. Ketika dikasih tugas kemudian dia akan lalai juga. Jadi kemungkinan untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang disuruh itu sangat tinggi. Lalu yang ketiga, kepuasan dan keluar masuknya karyawan. Ini sudah jelas ya teman-teman, kalau ada satu perusahaan, kita bisa menilai karyawannya itu turnover-nya sangat tinggi. Nah, sudah bisa dikatakan bahwa karyawan yang bekerja di organisasi tersebut, itu merasakan ketidakpuasan. Itu. Jadi kalau yang karyawannya yang puas, sudah pasti dia stay dan berkomitmen di dalam organisasi. Nah, ini respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ada 4, teman-teman bisa lihat yang dikatakan exit itu kalau perilakunya sudah diarahkan meninggalkan organisasi. Jadi biasanya sudah, ketika kita tidak puas, dan kata lain untuk resign atau dipecat itu pendekatannya biasanya dengan melakukan berbagai macam kesalahan. Atau tidak tepat waktu menyelesaikan tugas, atau ya mencari-cari di celah mana ketika saya melakukan ini kemudian bos saya tidak menyukainya, lalu yaudah di stop kerjaannya, seperti itu. Itu yang exit, yang perilakunya diarahkan untuk ya sudah meninggalkan organisasi saja gitu. Kemudian ada yang voice. Jadi ini masih berupaya aktif ketika dia tidak puas, lalu dia berusaha mengevaluasi dirinya dan mengevaluasi kinerjanya. Nah, ini dikatakan voice. Jadi masih ada upaya aktifnya. Kemudian ada neglect dan loyalty. Kalau yang neglect kebalikannya, dia membiarkan kondisi ini sampai parah, lalu kemudian dia tinggal di drop out. Yang loyalty secara pasif, dia menunggu kondisi membaik. Kalau tadi lawannya yang voice ya. Jadi kalau yang loyalty ini dia masih mau mengevaluasi tapi dia tidak secara aktif. Oke, teman-teman, jadi di sini ada dimensi penilaian budaya Hofstede. Saya akan berikan tugas teman-teman di sini, tapi tugasnya dalam periode yang waktu yang cukup lama ya. Jadi saya tidak ingin mengganggu teman-teman untuk mengerjakan UTS. Dan takutnya juga ya mata kuliah lain juga pasti UTS-nya rumit-rumit ya. Jadi tugas ini tuh dikumpulnya nanti seminggu setelah UTS. Jadi ada periode sekitar ini minggu ini 2 minggu ya, 2 minggu lah. Nanti saya kasih due date-nya di Google Classroom. Teman-teman saya minta membuat video. Nanti videonya akan saya yang upload di YouTube channelnya Perilaku Organisasi. Jadi videonya mengenai 5 dimensi penilaian budaya Hofstede. Ketentuannya, teman-teman harus muncul di video, menjelaskan dan memberikan contoh aplikasinya. Yang pertama ada power distance. Jadi saya akan menjelaskan secara general dulu, karena nanti teman-teman kan akan mengulik sendiri ya untuk membuat materi videonya. Jadi yang pertama itu ada power distance. Kalau power distance ini secara garis besar di sebuah organisasi itu ada pemegang kekuasaan. Nah, kalau yang dia high, biasanya distributif kekuasaannya itu tidak dibagi rata. Jadi seseorang yang punya jabatan itu biasanya mempunyai power distance-nya itu yang lebih besar. Seperti yang di gambar ini terlihat ya. Jadi yang paling tinggi jabatannya punya wewenang berhak apapun itu. Nah, itu kalau yang high. Kemudian kalau yang low biasanya relatif sama, jadi tidak berdasarkan pendidikan, jabatan. Nah ini powernya tetap diberikan kesempatan yang sama. Itu yang power distance. Kemudian yang kedua itu ada individual dan kolektif. Kalau individual ini biasanya tipe karakter orang yang sangat mengindividukan dirinya. Jadi dia berada di organisasi tersebut tidak peduli apapun. Yang penting ya udah saya dulu nih gitu. Saya kasih contoh, kalau ini misalnya teman-teman dalam gotong royong misalnya gitu ya. Kemudian yang lain gotong royong ikut membantu tetangga atau yang lainnya, atau bersih-bersih di tempat yang lain. Sementara teman-teman ada satu orang misalnya yang sangat mengindividual. Jadi dia sangat mengutamakan dirinya dulu. Jadi bersih-bersihnya di rumahnya saja, tapi tidak ikut yang gotong royong. Nah, kolektif kebalikannya. Biasanya ini orang-orang yang sangat team oriented, lalu karena dia sudah masuk ke golongan itu dan berusaha melindungi golongannya atau kelompoknya. Nah, ini yang ketiga ada achievement sama nurture. Bisa dikatakan juga ini maskulin versus feminim.
Yang achievement itu ya bagaimana nilai-nilai sosial tersebut dinilai dari ketegasan, materialisme, dan persaingan. Jadi orang-orang yang sangat suka bersaing dan sangat tegas di dalamnya. Kemudian yang feminin ini biasanya nilai-nilai sosial yang peduli dengan orang lain. Yang keempat ada uncertainty avoidance. Jadi di sini biasanya pandangan tentang orang-orang yang sangat ambigu atau merasa situasinya sangat terancam dan dia sangat percaya, sangat patuh terhadap rules-rules yang diberikan. Jadi ada peraturan-peraturan, jadi sangat mengikut ke situ. Kemudian kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia lakukan melalui peraturan-peraturan tersebut, biasanya dia langsung menghindar. Nah, itu orang-orang yang uncertainty avoidance. Kemudian yang kelima itu ada yang long term versus short term. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang long term dia lebih ke feature dan lebih tekun. Kemudian kalau yang short term bagaimana dia mengatasi apapun permasalahan itu dengan tradisi-tradisi atau lingkungan-lingkungan sosial. Jadi tidak terlalu modern yang untuk yang short term orientation. Oke, jadi sampai di sini paham ya teman-teman, nanti tugasnya adalah kelima ini saja, menjelaskan lalu beri contoh aplikasinya dalam video. Nanti akan saya kasih juga rules-nya di Google Classroom biar teman-teman ingat. Kemudian dari yang tadi sudah keberagaman value, attitude, job satisfaction. Nah, bagaimana agar kita sebagai karyawan ya ataupun sebagai manajer itu di dalam organisasi menyeragamkan gitu. Jadi biasanya diberi pelatihan. Pelatihan itu kepada karyawan tujuannya adalah agar bisa masing-masing pekerja ini mengevaluasi dirinya dan berani untuk berdiskusi, dan dari hasil pelatihan itu nanti terlihat teman-teman bahwa ada beberapa value yang harus disamakan ketika dia bekerja di organisasi kita gitu. Kemudian yang kedua, sukarelawan bekerja di masyarakat. Nah, ini juga untuk membangkitkan, tadi kan ada yang individualism ya. Jadi ini supaya membangkitkan rasa tenggang rasa lah, rasa sosialnya, rasa jiwa membantu kesesamanya yang lebih ditingkatkan. Kemudian media visual, jadi menggambarkan isu-isu, bagaimana kalau misalnya isu-isu ini ada gitu. Kemudian dia diberi pelatihan untuk menyelesaikan problem solving terhadap isu-isu tersebut. Nah, lalu hubungannya job satisfaction dengan yang tadi keberagaman keberagaman attitude dan value. Yang pertama adalah satisfaction and organizational citizenship behavior, itu di mana tingkat kepuasan karyawannya merasa diperlakukan adil dan mempercayai organisasi. Jadi intinya kalau kita sudah percaya terhadap organisasi, biasanya value dan attitude kita juga menunjukkan hal yang positif gitu. Kemudian satisfied employee, increase customer satisfaction. Jadi biasanya kalau customer atau pelanggan kita itu sudah sangat puas dengan pekerjaan kita, kita juga melayaninya biasanya lebih ceria, lebih ramah, lebih responsif gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya ada pelanggan yang komplain, nah biasanya juga kita cenderung yang tidak puas gitu. Kebalikannya cenderung yang mungkin terkesannya jutek atau terkesannya tidak memberikan solusi gitu terhadap si customer tadi. Oke, materi kita selesai teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ya, mangga yang ingin bertanya, baik mengenai materi ataupun tugas, asal jangan tanya soal UTS-nya apa. Jadi di luar itu mangga silahkan. Mungkin buat tugasnya boleh tanya. Oke ya, mangga Nurung, gimana? Kalau buat tugasnya itu harus ke lima-limanya tadi atau milih salah satu? Kelima-limanya. Oh, oke. Berarti di dalam satu video ada 5 hal tersebut gitu ya, Bu? Iya, 5 dimensi yang half stage itu. Oke, makasih Bu. Karena kalau misalnya menjelaskan satu dimensi saja, teman-teman tidak bisa membandingkan gitu, tidak bedanya apa. Yeah. Ada lagi? Ini waktunya cukup lama teman-teman, sekitar 2 minggu ya. Jadi saya harap tidak mengganggu pelaksanaan UTS, dan ya videonya nggak usah yang panjang-panjang juga nggak apa-apa.
Durasinya dibebaskan, jadi nggak harus yang 5 menit atau di atas 5 menit gitu, nggak. Sepemahaman teman-teman aja, tapi tepat pengaplikasiannya gitu. Ya. Ibu, itu videonya kita yang nyontohin atau kita boleh nyari dari Google gitu Bu? Atau emang kita memperagakan kelima budaya itu Bu? Bebas. Jadi di sini adalah tujuannya ya itu tadi, agar teman-teman ngulik. Jadi ngulik terserah sumbernya dari mana aja. Yang penting teman-teman paham, sampaikan. Lalu mau dibikin role play atau bagaimana bentukannya agar videonya menarik, mangga. Ya Leo? Jadi tidak dibatasi untuk kreativitas. Hanya diminta agar teman-teman ada di video. Jadi saya tidak menerima video dalam tulisan. Kalau tulisan mah saya juga ada di slide-nya. Jadi teman-teman yang menjelaskan gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Materi kita sampai di sini teman-teman, sampai dengan value, attitude, dan job satisfaction. Jadi minggu depan kita sudah UTS. Untuk mekanisme pelaksanaan UTS-nya nanti akan saya informasikan kembali ya, karena saya belum berdiskusi dengan Pak Herwan. Jadi nanti akan diinformasikan. Absensi jangan lupa diisi teman-teman. Tidak ada yang masih bermasalah nggak untuk absensinya? Karena kita sudah mau UTS ya, jadi biar clear untuk masalah absensi. Kalau misalnya ada yang bermasalah di siatnya tidak muncul atau bagaimana, tetap isi via Gform juga nggak apa-apa. Nanti akan saya minta ke Tendik untuk update ke siat teman-teman ya. Ibu, Ya. di pertemuan ketiga saya di siatnya itu tidak hadir, tapi hadir Bu aslinya. Iya, jadi untuk pertemuan 1, 2, dan 3 itu di saya juga belum muncul karena memang kita absensi siatnya itu startnya di pertemuan keempat ya. Jadi 1, 2, 3 itu masih di Gform yang DHMD itu, tapi nanti akan saya minta diupdate ke siat. Gitu ya Tiar ya. Yang penting sudah absen aja. Sudah absen di Gform-nya kan? Udah. Oke. Kalau sudah mah nggak masalah. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, ya perkuliahan kita selesai. Sebentar saya cek dulu absensi sudah masuk berapa orang ya. 30 sudah hadir di absen. Berarti kurang 2 lagi ya. Mungkin siapa tadi yang lagi di luar, tadi lupa. Sudah absensi semua belum ini? Atau ada yang memang tidak bisa hadir? Yang Tri sudah absen, tadi Tri yang lagi di rumah sakit ya? Udah Bu. Oke. Ya baik teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu mau tanya. Oke, apa Regina enggak? Perihal ini sih Bu, job satisfaction. Iya. Tadi kan Ibu udah liatin matriksnya kan Bu, yang exit, terus like apa sih aku lupa. Ya itu deh Bu, yang 4 Yang matriks tidak puas gitu kan Bu. Iya. Ya. Nah, kalau misalkan kita udah mencoba untuk menjalankan pekerjaan dengan baik, terus menjalankan kewajiban dengan baik, terus kita ngerasa burnout nih Bu. Nah, wajar nggak sih, pertanyaan pertama nih Bu ya, wajar nggak sih kalau misalkan kita memutuskan untuk exit aja lah gitu daripada stay, tapi malah bikin kitanya tuh makin nggak nyaman dan merasa tidak puas. Itu Bu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kan kalau orang kan ada ini ya Bu, ada apa tuh namanya, ekspektasi terhadap orang lain gitu kan Bu, apalagi kan di bentuk organisasi atau pekerjaan. Nah, kita kan nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang ya Bu, dan maksudnya tiap orang walaupun punya standar masing-masing, tapi kan poin pentingnya, kalau menurut saya Bu ya, poin pentingnya dalam bekerja adalah bagaimana cara kita untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaan.
Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memenuhi ekspektasi, tapi kita sudah melakukan hal terbaik untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan, itu gimana, Bu? Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, dari sisi pekerjanya, ini saya berikan contoh ini dari sisi pekerja ya. Kemudian nanti akan kita ini kan bagaimana kalau misalnya manajemen mengatasi ada karyawannya yang seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudah ada tahapannya nih, ada yang tahapnya masih bisa menunggu dan secara aktif berusaha mengevaluasi dirinya dan mengevaluasi pekerjaannya. Kemudian tadi Regina bilang sudah sudah cukup bertahan, sudah cukup memberikan yang terbaik juga gitu, tapi tetap merasa ada tidak puas terhadap pekerjaannya. Pastikan dulu sebenarnya yang ingin dijadikan ketika alasan keluar itu apa? Apakah ada penawaran pekerjaan yang lebih baik? Atau sebenarnya juga yang kedua adalah ya saya tidak cocok, karakter saya tidak cocok dengan pekerjaan ini gitu. Kemudian nanti saya akan mencari pekerjaan yang lain yang lebih cocok dengan saya. Jadi sebelum ini untuk pekerja ya, saya mengibaratkan saya adalah seorang pekerja. Sebelum saya memutuskan untuk exit, maka dua hal itu akan saya pertimbangkan. Ketika saya memutuskan untuk keluar, maka saya tidak ingin menjadi pengangguran. Maka dilihat lagi, adakah penawaran yang menarik? Kalau tidak, ya sudah, coba kembali evaluasikan diri. Ketika teman-teman ternyata tidak mendapatkan penawaran terbaik atau penawaran pekerjaan yang lain, agar tetap produktif gitu ya, tidak keluar begitu langsung jadi pengangguran gitu. Nah, itu poin pertama harus diperhitungkan. Kemudian kalau misalnya memang ternyata karakter saya tidak sesuai, saya tuh orangnya suka ngomong, saya tuh orangnya marketing banget sebenarnya. Terus kenapa saya ditempatkan di logistik misalnya atau pergudangan inventory? Ketika itu harus mencatat terus ya di gudang, nah itu tidak cocok dengan pekerjaan saya. Nah, itu juga menjadi alasan exit boleh, tapi tetap pertimbangkan karakter apa, kenali diri sendiri baru bisa memutuskan untuk keluar. Hal itu sah-sah saja sebagai pekerja. Nah, kalau untuk yang pihak manajemennya ketika ada karyawan yang tidak puas tersebut, dievaluasi lagi nih. Kalau saya saya manajernya, saya mengevaluasi hasil kerja Regina. Sebenarnya hasil kerja Regina itu di atas standar saya kah atau di bawah? Ketika di atas standar, maka sebenarnya Regina mampu, tapi Regina butuh pekerjaan yang sesuai. Maka saya harus menganalisis dulu kan, memberikan beberapa pelatihan. Tapi kalau ternyata Regina hasil evaluasi pekerjaannya ada di bawah standar, maka itu menjadi perhitungan buat saya. Karena itu tadi kan ketidakpuasan akan mempengaruhi produktivitas kita bekerja. Ketika Regina sudah tidak puas, tidak puas dengan pekerjaan, itu kinerjanya biasanya akan menjadi malas, akan mengurangi standar yang saya harapkan. Itu ya, sebagai itu untuk pihak manajemennya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya gimana Regina? Saya lupa pertanyaannya apa yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Saya lupa karena lo Regina juga lupa. Ibu saya lupa tadi apa ya? Loh. Bentar. Coba apa tadi pertanyaan keduanya? Oh, ini Bu ekspektasi. Oke. Jadi ketika Regina diekspektasikan orang ya, atau Regina yang mengekspektasikan pekerjaan orang nih? Orang yang mengekspektasikan pekerjaan kita sesuai dengan standarnya dia gitu, Bu. Oke. Pertama, sebelum ini saya contohkan di organisasi saja. Misal di dalam sebuah organisasi, ketika Regina diberikan suatu tanggung jawab, suatu pekerjaan, kemudian di balik pekerjaan itu kan ada job description-nya ya. Jadi Regina itu harus apa gitu. Nah, untuk yang misalnya atasan deh di dalam organisasi, nggak usah manajer atau apa, misalnya di atasan organisasi, biasanya dia akan memberitahukan dulu nih job description-nya Regina seperti ini, lalu menginformasikan yang saya harapkan Regina bekerjanya seperti ini. Tetapi Regina tidak memenuhi itu, tapi kan harus diukur dulu. Ya, ada analisisnya kan, ada analisis pekerjaan yang Regina kerjakan itu, poin pertama skornya berapa? Dari 5 tugas yang mana nih yang Regina tidak selesaikan dengan baik? Tuh.
untuk Reginanya bagaimana agar bisa mengevaluasi diri, itu yang pahami saja pekerjaan apa yang diberikan, dan kalau misalnya memang tidak sesuai dengan ekspektasinya, kasih tahu saya tidak mampunya di sini, kekurangan saya ini, bolehkah di change atau bolehkah diberi solusi nih, kemudahan, saya harus disupport oleh tim ini gitu, agar ekspektasinya yang atasannya Regina di organisasi itu bisa tercapai gitu ya. Jadi biasanya sangat mudah asalkan dikomunikasikan dengan baik. Masing-masing tahu peranannya. Yang si atasan tahu memberikan informasi yang jelas terhadap pekerjaan yang Regina tadi, lalu tidak ujuk-ujuk memberikan standar yang tinggi. Dari beberapa pekerjaan ya ukur saja kemampuan Regina berapa, 5, 4, 3, 2, 1, nah gitu. Biasanya diukurnya dari situ. Oke Regina? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya harap teman-teman semua paham ya materi-materi kita yang sebelum-sebelumnya juga, karena ini materi yang sangat sosial, jadi tidak susah, apalagi semuanya berorganisasi gitu, sangat inilah aplikasinya sangat baik ke teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri perkuliahan kita. Untuk informasi tugas nanti akan saya posting kembali di Google Classroom. Aduh maafkan di belakang ada artis lewat ya. Jadi waktunya juga sudah saya kasih durasinya lebih lama, 2 minggu. Jadi selamat mengerjakan teman-teman, selamat mengerjakan UTS untuk minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti rangkaian UTS dari